Juga kalau untuk ketinggian yang tidak terlalu jauh dari permukaan bumi, maka percepatan gravitasi G yang dialami sebuah benda jatuh bebas menjadi konstan. Dalam kasus benda jatuh bebas dilarang positif dari pilih atas, maka percepatan A sama dengan G ke bawah. Jadi kalau untuk ini kan gini lah ya, gue terangkan dulu lah ya. Jadi gini, perhatikan semuanya. Grafik posisi sebagai fungsi dari waktu berbentuk kuadratis atau parabola. Ini kan parabola ya. Nah, jadi gerak posisi sebagai fungsi dari waktu berbentuk grafis kuadratis atau parabola. Dengan gradien grafik sama dengan besar kecepatan partikel pada saat tertentu. Jadi gradien grafik adalah kecepatan pada saat tertentu. Gradien pernah tahu nggak gradien? Pernah tahu pasti ya, cuma masih ingat nggak gradien? Kalau misalkan kalian punya ini fungsi ini, ya, ini fungsi ini, gradiennya gimana? Gradien itu ada garis lurus yang menyentuh satu titik pada suatu grafik parabola. Itu gradien. Ya kalau misalkan kayak gini, cuma satu titik yang disentuh, jadi gini. Gitu. Ingat nggak? Misalkan di sini kan cuma satu titik. Ini kan ini persamaannya sama dengan mx plus c. Ini m itu gradien. Pernah kalian perlu ingat-ingat lagi? Ya, itu gradien. Ya, jadi kita baca di sini ya. Grafik posisi sebagai fungsi dari waktu berbentuk grafis parabolik dengan gradien yang tadi itu ya adalah sama dengan besar kecepatan partikel pada saat tertentu gitu. Sedangkan grafik kecepatan sebagai fungsi waktu berbentuk garis lurus dengan gradien grafiknya sama dengan besar kecepatan partikel. Dengan meninjau gerak satu dimensi dapat dituliskan percepatan itu sama dengan dv kecepatan per waktu, atau lebih jauh dv per dr dengan dr per dt, yaitu ini persamaan turunan ya. Jadi dr per dv per dr sama dengan v, dr per dt sama dengan biasa aja dv per dt, dv per dr. Kemudian dituliskan vdr sama dengan adr, yang bila diintegralkan dari posisi dan kecepatan awal R0 dan V0 ke posisi dan kecepatan akhir RT dan VT, maka diperoleh ini integral dari V0 ke VT untuk VdV sama dengan A integral dari R0 RT per dr. Jadi kalau kalian seperti itu pusing nanti, kalian lebih baik saja ini kalian salin. Kalau misalkan ini kalian juga pasti udah pernah mengenal, cuma ingat-ingat lagi di sini ada VT ya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A R, atau biasanya 2R, R itu biasa begini 2S jarak ya, jarak itu. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. S adalah jarak meter. Kemudian VT adalah V0 dulu. V0 adalah kecepatan awal. Kecepatan awal meter per detik. VT sama dengan kecepatan akhir. Kecepatan akhir. Kecepatan akhir meter per sekund. Kemudian A adalah percepatan. Percepatan meter per detik kuadrat. Meter per detik kuadrat. Dan S adalah jarak udara. Jadi ini persiapannya sudah waktu Pak. Jarak ya. S adalah jarak, V0 kecepatan awal meter per second, VT adalah kecepatan akhir meter per second, A adalah percepatan meter per second kuadrat. Ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Biasanya gerak jatuh bebas. Coba kalau gerak jatuh bebas. Posisi ini tanah, ada ke sini. Misalkan kalau di praktikum itu dijatuhkan itu bola bekel misalkan ya, atau bola tenis jatuhkan, nanti dia bergerak, tingginya tuh berubah-ubah, itu gerak jatuh bebas, dijatuhkan. Jadi
Jelas sekali loh. Sebagai contoh gerak Jelas kok. kecepatan konstan adalah gerak partikel jatuh bebas. Yang ini kalian ini ditulis yaitu contoh gerak partikel jatuh bebas di dekat permukaan bumi. Dapat ditunjukkan bahwa untuk ketinggian yang tidak terlalu jauh dari permukaan bumi, maka kecepatan gravitasi yang dialami suatu benda jatuh bebas adalah konstan. Dalam kasus jatuh bebas, bila arah positif dipilih ke arah atas, maka kecepatan A sama dengan minus G ke bawah. Kecepatan gravitasi berapa coba? Gravitasi. Apa tuh? Kecepatan gravitasi tadi berapa? Kita diam. Ya, atau pendekatan dari 9,8. Ayo kita. Nah, itu ya.